Selamat berjumpa kembali para pejuang karir. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam menyusun karirnya ya. Baiklah, topik kita pada kali ini adalah masih dalam tahap awal yaitu bagaimana menentukan topik. Tahukah teman-teman pejuang karir, untuk menentukan topik, satu hal bekal utama yang harus teman-teman pejuang karir temukan adalah apa yang paling disukai, mata kuliah apa, subjek apa yang paling diminati selama kuliah selama ini gitu, ya. Nah, udah berapa semester kira-kira kuliah? Coba berapa? 5, 6, 8 ya? Atau ya berapapun ya, eee, coba diingat-ingat mata kuliah apa yang paling disukai. Kemungkinannya bisa itu, sangat memang kita suka ya, teman-teman para pejuang karir sukai, minati, atau memang eee, teman-teman para pejuang karir itu ingin mengetahui lebih banyak tentang subjek tersebut, bisa juga gitu ya. Nah, untuk topik dalam menyusun karya ilmiah, pilihlah topik yang teman-teman para pejuang karir sukai, gitu. Kenapa? Karena kalau tidak disukai, mau dipaksa bagaimanapun, sekeren apapun itu topik, tidak akan jalan, ya. Mungkin, analoginya ke hobi teman-teman aja deh. Teman-teman kan masing-masing punya hobi ya. Hobi bagaimanapun itu susahnya, bagaimanapun rumitnya, tapi kalau teman-teman para pejuang karir suka, pasti akan ditempuh tuh, pasti akan dilakukan gitu. Kesulitan yang dihadapi pasti akan dipecahkan. Ya enggak? Ya, maka dalam membuat karir juga seperti itu. Temukan subjek apa dari mata kuliah yang sudah teman-teman pejuang karir pelajari selama ini yang paling disukai. Misalnya, oh ya udah, kalau aku sukanya layanan. Layanannya layanan apa? Ya kan? Harus lebih spesifik. Sirkulasi, referensi, atau layanan yang lain ya. Atau aku mah misalnya sukanya digital library. Oke, digital library apanya? Gitu ya. Nah, dari subjek yang sudah teman-teman tentukan ya, mata kuliah apa yang disukai, kemudian oh ya layanan misalnya. Lalu teman-teman coba, dibuka DDC-nya ya. Tahu DDC dong ya? Nah, di DDC itu teman-teman akan temukan, apa namanya, breakdown ya, rincian dari, bidang ilmu ya. Ketika teman-teman tadi misalnya, oh ya sukanya layanan perpustakaan gitu ya, maka nanti di DDC cari coba di kelas berapa perpustakaan, 020 ya, 020 ke sana gitu ya. Nah, coba cari di situ, di layanan. Nah, di layanan itu di bawahnya ada apa saja gitu ya. Nah, apa namanya, rincian di bawahnya layanan tadi, nomor nomor tadi ya, itu bisa dijadikan variabel dalam, eee eee, topik penelitian teman-teman gitu ya. Tapi kalaupun tidak, "Gimana Bu, aku mah nggak mau susah-susah deh, apa buka-buka DDC," gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, ya udah misalnya aku, ya udah aku sukanya layanan, layanan referensi gitu ya. Ya sudah, cukup di situ aja dulu gitu ya, sebelum nanti melangkah lagi ke tahap berikutnya. Nah, itu mungkin ya, bekal pertama dan paling utama adalah menentukan apa, topik apa, mata kuliah apa yang paling diminati, yang paling disukai oleh teman-teman para pejuang karir. Terus ada pertanyaan, "Bu, boleh nggak sih aku misalnya milih yang bagus aja sih, yang gaya gitu misalnya biar dapat A." Eh, dapat A itu bukan, misalnya harus gaya gitu ya. Kalaupun topiknya gaya, yang sedang tren sekarang gitu, tapi kalau teman-teman nggak minat, dipaksakan untuk menyusun, itu nggak akan berjalan baik gitu ya. Ya mungkin bisa aja ada yang berjalan baik ya, kalau semua hal, di sekelilingnya mendukung gitu ya. Situasinya mendukung, nggak ada permasalahan, pembimbingnya juga lancar-lancar saja gitu ya, resources semuanya mendukung, ada dan sebagainya, itu mungkin bisa saja. Tapi
kita harus bisa prepare apabila ada sesuatu yang tiba-tiba menjadi kendala dalam penyusunan karya ilmiah atau penelitian kita gitu. Makanya lebih baik sih kalau Ibu sarankan, pilihlah topik yang paling diminati gitu. Soalnya kalau hal yang disukai biasanya ya namanya juga suka ya, ya akan dilakukan ya. Kalaupun ada kendala pasti akan dicari pemecahannya seperti apa gitu. Dan jangan lupa kalau kita suka sesuatu, ide-ide kita itu akan berjalan gitu, akan kebuka aja gitu ya ide-ide baru yang terkait hal tersebut gitu. Percaya atau tidak, eh, kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi boleh-boleh aja sih teman-teman gaya-gayaan pakai tema-tema yang tren gitu ya. Tapi kalau Ibu sarankan sekali lagi, udah lebih baik sekarang mah tujuannya untuk lulus aja dulu gitu ya. Kalau setelah itu nanti untuk S2, untuk S3 bolehlah gitu ya. Ideal-ideal. Baiklah. Itu mungkin ya sharing pertama, sharing awal yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman para pejuang karir. Modal yang paling sederhana tapi paling utama. Tetap semangat para pejuang karir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.